Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini kita akan coba untuk latihan mengenai MATLAB ya, dimana aplikasinya nanti adalah untuk dalam model boundary value problem, atau nanti dengan model FDA gitu ya, finite difference approximation, dimana kasus yang akan kita coba kali ini adalah latihan tentang difusi dan reaksi kimia dalam katalis. Nah, mungkin ini sepertinya mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas gitu ya di kelas. Nah, di sini diketahui ada reaksi orde 1 dari A menjadi B yang berlangsung di katalis padat dengan jari-jari R dan sistemnya isotermis. Nah, konsentrasi A gitu ya di luar bola itu nilainya tetap sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 gram mol per cm kubik gitu ya. Terus gas A tersebut mendifusi ke dalam bola melalui pori-pori, dimana reaksinya dengan kecepatan reaksi konstantanya K. Kemudian luas permukaan pori tiap volume katalisator itu adalah A kecil ya, simbolnya itu A kecil, dengan harga nilai K dikali A kecil. Ini 1 kali 10 pangkat min 3 per sekon. Konstanta difusi efektifnya sekian, 1 kali 10 pangkat min 4 ya, cm persegi per sekon. Nah, konsentrasi di tengah-tengah katalis, berarti di posisi ketika jari-jarinya 0, itu adalah sebesar CA0. Nilai CA0 nya berapa ya ini? 4,5 dikali 10 pangkat negatif 4 gitu ya. Ini adalah konsentrasi yang di dalam katalis, sedangkan konsentrasi yang di luar itu lebih besar gitu ya. Nah, karena proses difusi ini yang konsentrasi di luar itu 5 kali 10 pangkat min 4, konsentrasi A yang di dalam katalis 4,5 kali 10 pangkat min 4, kan terjadi perubahan konsentrasi antara nanti di bagian terluar atau permukaan katalis dan juga bagian dalam katalis sebagai fungsi jari-jari. Oke, berarti nanti perubahan konsentrasinya sebagai fungsi jari-jari, dimana untuk transfer massa ya secara difusi Na sama dengan min dE kali perubahan konsentrasi dCA per dx atau dz ya, biasanya perubahan jaraknya. Nah, diketahui kecepatan reaksinya RA KCA. Nah, nanti dari sini kita bisa buat neraca massa konsentrasi A itu ya, dimana di sini ada min dE, ini difusi, ini massa yang masuk ya, min dE dikali luasnya, luas permukaan katalis yang berbentuk bola 4πr kuadrat, ini masuk saat posisi R gitu ya, dikurang outputnya saat posisi R plus delta R. Oke, di sini dia sama min dE 4π R plus delta R kuadrat itu ya. Nah, oke, nanti akumulasinya adalah gitu ya. Akumulasinya di sini sama dengan gitu ya. Ini aslinya kan tinjauannya itu steady state ya. Nah, ini kenapa bisa ada di akumulasi ini ada nilainya? Itu ini sebenarnya itu yang bereaksi ya. Ini kan yang masuk dikurang yang keluar, kemudian ada yang bereaksi dikurang ya. Yang bereaksi adalah min KCA gitu ya dikali volume. Nah, negatif KCA dikali volume pindah ruas ke kanan jadi positif, sehingga di sini menjadi positif KCA dikali volumenya. Nah, volumenya 4πr kuadrat delta R gitu ya, baru dikali A kecil. A kecil tadi adalah luas per satuan volume. Oke. Nah, ini kalau sudah gitu ya. Nah, nanti kita sederhanakan saja di persamaan yang ada di sini. Ini kan satuannya udah sama ya. Yang sebelah kiri ini adalah nanti satuannya itu berarti dalam
massa ya, massa yang masuk, ini juga massa yang keluar. Di sini K kali CA satuannya itu mol per waktu per luas gitu ya. Nah, kemudian dikali A kecil supaya luasnya di sini bisa dicoret ya. Sehingga satuannya mol gitu ya. Mol atau massa ya sama saja, dikalikan volumenya. Oke. Satuannya sudah sama, kemudian disederhanakan ya. Ini disederhanakan sehingga nanti menjadi bentuk persamaan diferensial orde 2, yaitu d kuadrat CA per dr kuadrat plus 2r dCA per dr min KA dE CA sama dengan 0. Dengan boundary conditionnya saat R sama dengan 0, CA sama dengan CA 0, bisa juga dikatakan bahwa dCA per dr sama dengan 0. Nah, nanti saat R sama dengan R, CA sama dengan CAS-nya. Metode pertama yang akan kita pakai di sini adalah yang pertama menggunakan metode BVP Boundary Value Problem dengan BV Pinit dan juga BV P4C. Nanti metode yang kedua adalah penggabungan antara F0 dan juga persamaan diferensial atau OD. Yang ketiga adalah nanti baru menggunakan metode FDA, penggabungan penyederhanaan dengan persamaan matematik gitu ya. Kita langsung saja buka MATLAB-nya gitu ya. Nah, ini sebelumnya di video sebelumnya kita sudah mencoba latihan untuk suhu di logam ya. Oke. Nanti step by stepnya itu sama saja. Function gitu ya. Function BVP untuk katalis bola gitu ya, katalis bola. Kita clear dulu, clear all CLC, kita masukin datanya. Nah, data-data yang ada kita lihat di PPT-nya. Diketahui jari-jari itu ya, R itu adalah 2 cm. Kemudian data CAS itu 5 kali 10 pangkat min 4 dalam satuan gram mol per cm kubik. Kemudian ada CA0 nilainya itu 4,5 kali 10 pangkat min 4 gram mol per cm pangkat 3. Kemudian ada difusivitas efektif 1 kali 10 pangkat min 4 cm pangkat 2 per sekon. Kemudian ada nilai K dikali A ya, KA kita sebut saja seperti itu, 1 kali 10 pangkat min 3, satuannya dalam sepersekon. Kemudian apa lagi, DE KA. Oke, udah ya, udah data-datanya udah sekian. Nah, sama dengan cara sebelumnya, kita masukin data terlebih dahulu. Habis itu baru kita masukin nanti increment gitu ya, atau independent variabelnya. Kemudian kita membuat BV Pinit, baru solvernya. Oke. Datanya sudah, baru misal kita masukin jumlah increment. Misal kita inginkan jumlah datanya N ada 100 gitu ya. Kemudian kita buat independent variabelnya. Nah, ini kan perubahan konsentrasinya terhadap fungsi jari-jari ya, kita buat, berarti itu sebagai fungsi R ya, kita buat R span gitu ya, sama dengan lin space dari 0 sampai R, jumlah datanya N. Oke.
Oke, kalau udah baru kita membuat gitu ya, solinit BV pinitnya. Nah, langsung saja kita buat gitu ya, solinit sama dengan BV pinit buka kurung. Nah, ini ada X in, ada Y init gitu ya, Y init. X nya berarti dalam hal ini adalah yang R span, terus Y init. Nah, kita tambahkan di sini Y init itu adalah sebagai konsentrasi awal nanti, kan nilai awal gitu ya, nilai awalnya di sini cuma ada satu ya, yaitu nilai awal terhadap konsentrasi. Kalau di contoh sebelumnya itu adalah kan ada dua, sebagai fungsi T dan sebagai fungsi Z. Nah, kalau cuma satu ya Y initnya kita buat satu, Y init berarti konsentrasi mula-mulanya CA0. Oke, seperti ini. Oke. Kalau sudah baru kita buat solver BVP4C. Oke, kita buat solvernya gitu ya. Nah, untuk solvernya sendiri ya sama aja ya. Sebenarnya untuk caranya sama gitu ya. Kita bisa mengopi dari sini. Oke. Mana ini? Oke. Misal kita buat itu adalah C-nya itu sebagai CA gitu ya. CA sama dengan BVP4C buka kurung. ODEFAN itu sebagai fungsi utama. Misal fungsi utamanya kita namakan dengan apa ya? PDO katalis gitu ya. Nah, BC-nya boundary condition-nya ya kita buat aja namanya BC katalis gitu ya, koma solinit. Ini batas-batas nilai awalnya sudah kita buat tadi. Baru kita buat ekstrak hasil. Oke, ekstrak hasil gitu ya. Misal namanya CA out sama dengan panas deval ya kalau nggak salah, sama dengan deval buka kurung. Nah, sol koma berarti dalam hal ini CA koma R span. Oke, seperti ini. Baru kita buat plotnya gitu ya. Plotnya misal kita ingin plot konsentrasinya sebagai fungsi jari-jari ya, sumbu X-nya itu jari-jari, kemudian sumbu Y-nya itu adalah CA di semua baris kolom 1. Kita buat X label. X label adalah jari katalis tadi dalam sentimeter. Kemudian sumbu Y-nya itu berupa konsentrasi. Tadi satuannya dalam gram mol per cm pangkat 3. Judul grafiknya misal konsentrasi gas A di katalis gitu ya. Oke, kita hidupin gridnya. Oke, kalau sudah kita buat fungsi
function. Yang pertama kita membuat fungsi persamaan utamanya ya, PDO katalis. Itu adalah tadi perubahan konsentrasi. Misal kita buatnya DCDR gitu ya, perubahan konsentrasi DCADR, perubahan konsentrasi A terhadap jari-jari sama dengan PDO katalis. PDO katalis, oke, R, C, oke. Misal seperti itu. Kita definisikan dulu bahwa CA itu adalah C yang pertama. Kita buka dulu di PPT persamaannya seperti apa tadi. Oke, ini ya. Aduh. Nah, ini persamaannya. Oh, di sini yang kita pakai yang ini ya. Yang ada dua ini nih. DCADR sama DUDR. Berarti di sini sorry tadi ya. Y unitnya itu ada dua. Yang pertama terhadap nilai CA, yang kedua untuk nilai U gitu ya. Nilai U sama nilai CA. Berarti sama kayak kemarin. Ini terhadap T sama terhadap Z. Y unitnya CA0. Ini terhadap CA, yang terhadap U nya kita buat 1 gitu ya. Kita buat 1. Berarti CA sama dengan C yang 1. Berarti nanti yang U sama dengan C yang kedua. Oke, kita buat persamaan pertama. Berarti kita buat zeros atau matriks ordinal dulu ya. DCADR sama dengan zeros 2,1, 2 kolom 1 baris. Kita masukin persamaan pertama itu ada, kita buat DCADR 1. Persamaan pertama itu sama dengan U. Persamaan kedua DCADR yang kedua itu adalah min 2 kali U per R ya, per R ditambah KA kali CA bagi DE. Kita akhiri dengan N. Oke. Oh, di sini R-nya sudah ada di atas ya. Di sini kita bedain aja R yang di sini. Oke, biar itu beda itu ya. R-nya kita buat R besar aja yang sini. Nah, yang di bawah tetap R kecil. Kalau sudah, kita buat fungsi yang kedua itu untuk boundary conditionnya ya. Misal BC sama dengan BC katalis, boundary conditionnya ada. Misal kita buat ini ya, YA, YB seperti itu. Langsung saja kita buat BC sama dengan ya, seperti yang sebelumnya sama ya, BC sama dengan, kita langsung masukkan batas awal sama batas akhir. Saat R sama dengan 0, CA sama dengan CA0 ya. Berarti nanti kalau dipindah ruas itu CA min CA0. Kalau di sebelumnya ini ya 1 min TA. Berarti ini karena di sini pakainya YA,
kita sama YA1. Oke. YA1 di sini adalah konsentrasi A gitu ya. Konsentrasi A yang awal yang sesuai perhitungan dikurang konsentrasi yang ada di soal itu adalah CA0. Nah, nanti bagaimana hasilnya dia supaya menjadi 0 ya. Kalau YA1 dikurang CA0 hasilnya udah 0, berarti kan otomatis konsentrasi A yang saat posisi 0 itu sudah sesuai gitu ya. Begitu juga saat boundary condition yang kedua, nanti berarti YB2 min CAS. Nah, baru kita akhiri dengan N. Metode ini nih sama saja kalau pakai cara yang F0 dan OD. Nah, berarti yang fungsi ini sama saja dengan metode F0 ya. Kalau pakai metode gabungan F0 dan OD. OD-nya ada di sini, fungsi F0-nya pakai yang di sini. Nah, kalau dalam BV-Pinit itu dia di fungsi yang kedua ya. Di BC katalis yang di sini. Nah, ini sebagai boundary condition-nya atau model F0-nya kalau yang cara biasa. Dan yang PDO katalis model OD-nya. Oke. Ini udah selesai sepertinya, coba kita save dulu. Oke. Kita cek apakah ada error. Oh, di sini ya. Ada tanda kurung. Oh, ini ada error lagi nih. Solver. Mana ini? Oh, ini CA out ya, ini harusnya di sini. CA out. Vektor must be the same length. Oke, berarti panjang vektornya beda antara R span sama CA out. Kita cek kalau dengan yang contoh sebelumnya. Apa ini kebalik ya? Sepertinya kebalik. 1.2 1,2. Kita coba. Nah, oke, udah keluar ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah hasilnya itu sudah benar. Kita cek boundary condition-nya. Saat R-nya 0 itu 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kita cek. Ini saat 0, di sini sudah 4 kali 10 min 4. Saat R-nya sama dengan R besar itu 5 kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti harusnya saat R-nya di angka 2 dia di sini masih salah ini. Di sini masih di bawah ya. Berarti YB2 min CAS. Kita cek dulu. YB1 ya harusnya itu. Yang ada di konsentrasi kan yang ada di kolom pertama ya. Kalau kolom kedua itu buat U-nya. U itu adalah DCA per DR ya. Nah, boundary condition kedua saat R-nya 2 nilainya di sini 5. Oke, sudah benar ya. Oke, berarti hasilnya nanti diperoleh seperti ini. Untuk metode yang pertama, bahwa dia konsentrasinya paling tinggi kalau dilihat dari grafik ini kurang lebih di jari-jari 0,8 ya.
Oke, berarti malah nggak di pusat katalis ya konsentrasi terkecilnya, tapi malah ini ya, malah saat 0,8, jaraknya 0,8 dari pusat katalis, dari titik tengah bolanya, itu baru konsentrasi terkecil ya kira-kira kalau dari grafik ini. Oke, sekarang kita akan coba metode yang kedua, itu ya hampir sama, yaitu menggunakan gabungan F0 dan juga OD. Kita copy aja dulu ya, kita copy data-datanya, kita buat file baru, function gitu ya, F0 OD F0 ya, OD F0 katalis bola gitu ya. Kita paste aja data-datanya. Nah, yang pertama kan kita buat F0 nya terlebih dahulu, F0. Oke, nanti F0 nya ini kan ada dua boundary condition, bisa pakai yang CA0, bisa pakai yang CAS. Biasanya kan konsentrasi yang sebagai pemberhentian itu paling enak konsentrasi yang terakhir, berarti saat jari-jari yang terbesar alias CAS. Berarti pemberhentiannya kita untuk boundary condition yang kedua ya. Kita buat CAS, berarti CAS sama dengan F0 dari apa namanya, katalis bola gitu ya. Nah, misal trial awal untuk CAS nya berapa ya, itu kan 5 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Misal kita buat trialnya ya di angka lebih kecil daripada itu ya, misal ya 1E-4. Ini adalah trial konsentrasi A yang ada di permukaan. Ini adalah nilai trial aja ya, nilai trialnya. Nah, baru kalau udah, kita bikin fungsi yang namanya katalis bola. Berarti function, kita misalkan namanya itu adalah CAR gitu ya. CA saat posisi R gini ya, CA saat posisi R yang 2 cm ya, R yang terluar, sama dengan katalis bola gitu ya, katalis bola membutuhkan nilainya itu nilai berarti nilai U awal ya, U0 kan nanti OD nya itu ada terhadap U ya. Kita buat saja di sini ya, di awal U0 itu 1 ya tadi. Atau enggak ya, enggak usah ya, kita kosongin aja dulu sementara. Oke, kalau sudah baru kita masukin OD nya gitu ya. Nah, katalis bola ini kan membutuhkan OD untuk mengetahui perubahan konsentrasi CA. Nanti kita bikin OD di sini. Kita buat CA kayak gini ya. R gitu ya. R, CA sama dengan
OD45. Oke, misal nama ininya adalah PDO katalis gitu ya, PDO katalis. Independen variabelnya R-span, kemudian nilai awal. Nilai mula-mula kan belum kita buat ya. Nilai awal-awal, nilai mula-mulanya kita bikin aja. Itu Y0 sama dengan CA0 sama nilai U0 nya kita buat 1. Kita buat 1. Berarti di sini Y0. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat pemberhentiannya apa gitu ya. CAR sama dengan yang kita inginkan konsentrasi CA. Konsentrasi CA ini kita buat C aja ya, biar enak di atas. Nah, CA itu adalah C, ini CA saat R sama dengan 2 cm. Ini yang ada di permukaan katalis. Nah, yang ada di permukaan katalis berarti kan nilai CA nya misal kita buat ini ya, kita kasih persen dulu ya. Nah, CA yang ada di permukaan katalis itu kalau didefinisikan tuh sebagai apa? Itu sebagai C ya. C yang di sini. C itu ya. Nah, C-nya itu C yang saat keberapa? Karena di permukaan katalis berarti dia kan di posisi paling luar. Berarti C baris terakhir, Cn. Kolom keberapa? Kolom pertama. Karena untuk konsentrasi. Kalau dia kolom kedua kan untuk nilai U0 ya. Untuk nilai U. Berarti konsentrasi A saat R 2 cm di permukaan katalis bisa didefinisikan sebagai C saat baris terakhir atau N, kolom pertama. Oke. Berarti ini yang kita buat di sini, CAR sama dengan C N, 1 ya. Dikurang berapa? Nah, kita ingin supaya hasilnya sama dengan nilai CAS. Berarti nanti CAN min 1 dikurang CAS harus sama dengan 0. Kan dari fungsi F0 kan. Nanti hasilnya sama dengan 0. Kalau hasilnya udah sama dengan 0, otomatis CA saat R sama dengan 2 cm nilainya sudah sama kayak CAS yang ada di data. Oke. Ini sama saja fungsinya dengan yang kalau yang sebelumnya itu adalah yang BC katalis ini. Oke. Kita lanjutkan. Fungsi yang kedua adalah membuat PDO katalis. Function kita copy saja ya. Nih, kita udah ada tadi, udah bikin PDO katalis ya. Kita akhiri dengan N. Oke, ini udah jadi. Sama ya, untuk persamaan diferensial ordinernya dengan yang metode BV-Pinit itu sama. Itu kita memasukkan persamaan diferensial ordinernya. Yang pertama untuk yang ini ya, yang DCA per DR sama dengan U. Yang kedua DCA per DR sama dengan min 2 U per R dikali KA kali CA per DE. Ini yang sesuai di soal. Oke.
Oke, seperti itu untuk yang ini ya. Nah, kalau sudah ya kita akhiri dengan N. Lagi sebelum itu kita buat plot grafiknya. Kita copy aja yang dari sini plotnya ya. Nah, plotnya R-span sama apa? Sama CA ya, sama CA. Yang berarti CA-nya itu adalah C. Berarti kita ganti di sini. C-nya yang ada di semua baris kolom pertama. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita save dahulu, kita save. Kita coba run. Apa ada error? Oh, ini ya. Kurang 1 N. Kita run lagi. Oh, ini belum keluar ya. Oh, sepertinya MATLAB-nya ada kendala ya. Ini tidak bisa diklik. Oke, kita close paksa dulu saja. Oh, ini sudah keluar ya. Hasil grafiknya mana ini? Function may not have a root. Oke, kita cek lagi ya. Plotnya sudah benar. CA0, U0, kalau enggak ini kita buat U0 ya di sini. Coba kita run lagi sekali lagi. Oke, udah bisa ya. Tadi U0 nya itu mungkin terlalu besar ya. Coba U0 nya kita buat angka awalnya 0 ya. Yang tadi kita close, kita run lagi. Oke. Ini tergantung sama nilai U nya ya, 0. Oke, berarti kalau ada tulisan problem gini berarti F0 nya kurang bisa ya. Mungkin cara tepatnya yang lain adalah angka trial untuk nilai U nya yang di sini ya, kita samain aja dengan variabel yang ada di input katalis bola. Tadi kan sebagai U0. U0 di sini kan ya itu mewakili sebagai CAS. Jadi nolnya kita ganti, kita buat sebagai U0 ya. Di sini. Karena di sini sudah terwakili di sini ya U0-nya. Kalau kita run, nah hasilnya lebih cepat ya. Oke, berarti begitu caranya untuk metode yang kedua, penggabungan F0 dan juga OD, sehingga diperoleh hasil yang sama. Kita coba dengan metode pertama. Oke, hasilnya seperti ini. Kita close grafiknya, kita run metode yang kedua. Oke, diperoleh hasil yang sama. Oke, demikianlah untuk metode ya, membuat atau penyelesaian contoh kasus persamaan diferensial yang urde 2 atau
ya model parsial gitu ya, sehingga nanti dapat kita selesaikan kali ini dengan metode BVP dan juga nanti dengan metode penggabungan F0 dan juga OD. Mungkin cara yang ketiga nanti akan dibuat di video yang kedua ya, video berikutnya, karena kita perlu membuat matriksnya terlebih dahulu ya, pemodelan matriksnya, sehingga bisa dibuat programnya di MATLAB. Demikianlah untuk cara gitu ya penyelesaian kali ini di contoh soal kasus perubahan konsentrasi atau difusi reaksi kimia dalam katalis bola. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.